كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suaranya jelas sih. Kang siapa? Kang Deddy bukan? Ya, jelas Ustaz, menyimak Ustaz. Jelas suaranya. Jelas Ustaz, sangat jelas. Iya baik, silakan dibuka kitabnya, kita melanjutkan halaman 30. Kitabu Ahkamil Buyu wa Ghairiha minal Mu'amalah. Baris ketiga dari bawah. Wa yasihu. Wa yasihu dan sah apa baing ukuli tahirin menjual setiap barang yang suci. Muntafa'in yang diambil manfaatnya bihi, apa itu si tohir, bihi itu tohir ya, yang suci. Mamlukin yang dimiliki gitu. Jadi syarat barang yang harus dijual itu adalah harus suci. Kalau tidak suci berarti tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti jual belinya tidak sah. Ya. Dan mamlukin harus dimiliki. Yang suci itu harus dimiliki. Menjual barang orang ya tidak sah. Ya. Kecuali ada izin kita sebagai marketer ya. Berarti boleh. Gitu ya. Wasarraha dan menjelaskan wasarraha dan menjelaskan siapa al-musannifu pengarang kitab ini bimafhumi hadhil asya dengan pemahaman beberapa perkara. Biqaulhi dalam ucapannya misonib wala yasihu dan tidak sah apa bai'u aini najasa bai'u ainin. Nah, jadi sifat ya. Najasatin jadi sifat. Yaitu menjual benda ainin itu benda ya. Najasatin yang najis. Jadi tidak sah seperti menjual khamar, minuman keras. Waduhnin seperti minyak ya. Minyak apa? Minyak yang itu yang tercampur, minyak babi ya. Yang berasal dari hal yang najis. Wa khalin cuka mutanajisin yang terkena najis, wa nahwiha yang seumpamanya. Misalkan tadi minyak yang dicampuri dengan khamar misalkan atau yang terkena najis lah. Mima dari perkara la yumkinu yang tidak mungkin tathiro. La yumkinu yang tidak mungkin apa? Tathirat. Tathiruhu mensucikan itu si emak. Kalau minyak dicampur dengan sesuatu yang barang najis, yang susah misahinnya itu gimana? Minyak kelapa, minyak sawit. Begitupun cuka ya. Itu gimana tuh memisahinnya? La yumkinu tathiruhu yang tidak mungkin kalau dipisah bisa ya sah berarti. Wala bai'u dan tidak sah juga apa bai'u menjual sesuatu la manfaata yang tidak ada manfaatnya bihi di dalam itu sesuatu itu. Seperti apa? Qakrobin seperti kalajengking, wa namlin semut,
wasab'in dan binatang beras, la yanfa'u yang tidak ada manfaat, itu si sab'u. Nah ini zaman dulu ya. Jadi kata kuncinya apa? Manfaatnya. Seperti keakrobin, kalajengking. Sekarang itu cairan termahal di dunia ya racun kalajengking, kata Joko Widodo, ya, itu presiden kita semua, ya, yang tercinta itu, yang apa keakrobin. Beliau kan me, apa ya, menyatakan dalam pidatonya, masyarakat Indonesia daripada ribut, daripada demo, mendingan ngurus kalajengking, katanya. Sebab kalajengking itu mahal ya racunnya. 1 galon itu 570 miliar. Benar gak? Benar itu tidak. Ternyata racun kalajengking itu wah, luar biasa untuk obatnya. Jadi punya 1 liter, wah udah kaya raya itu. Ya. Jadi 1 galon itu 19 liter. Itu 570 miliar. Coba aja cek tuh di internet. Saya tadi ngecek di internet harga racun kalajengking. Itu 570 miliar 1 galon. Tapi untuk menghasilkan 1 galon itu ribuan ya. Karena hanya ambil setetes, kumpulin. Wah itu kaya raya itu. Ya punya 1 galon. Mungkin dulu di zaman kitab ini dibuat, itu belum ada penelitian, riset tentang kalajengking. Makanya diikat dengan apa? La manfaat. Nah, kalau tidak ada manfaat. Tapi kalau ada manfaat ya nggak apa-apa dijual. Wanamlin, semut. Semut juga ternyata sarang semut tuh untuk obat ya. Wasabin atau binatang buas. Di Arab dipelihara tuh binatang buas. Nggak tahu untuk apa ya. Saya nggak tahu tuh. Nanti kalau untung kaya raya tuh kalau kurang makan yang ngurus jadi makan. Jadi layan pau yang tidak ada manfaat itu si sabu. Tapi kalau ada manfaat ya silahkan aja ya. Termasuk eh ini apa pupuk kan tadi apa? Walayasihu bai'u ainin najasatin, tidak sah menjual benda yang najis. Nah, itu tuh bukan ucapan ulama, Rasulullah yang bersabda begitu. Ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu Rasulullah melarang ya. Mana ya hadisnya ya? Ada hadisnya tuh tentang ini saya bacain hadisnya ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wah, bukan hadis sembarangan, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan artinya aja ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun Fathul Makkah dan ia berada di Makkah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Karena sungguhnya lemak bangkai dapat digunakan untuk melapisi, mengecat perahu, menyamak kulit, dan digunakan orang-orang untuk lampu-lampu pelita. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak, jual beli itu adalah haram.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika itu, semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan atas mereka lemak, bangkai, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu memakan upahnya hasil jual belinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu tuh. Ya. Halo, Ang Lili. Ya, Ustaz. Diskusi dulu, diskusi. Ya, ada yang tanyain nggak? Baik, silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya. Kalau ini Ustaz gimana? Kotoran hewan, jual beli kotoran hewan kan suka ada ya jadi pupuk gitu ya, jadi naon tah gitu. Hmm? Jual beli jual beli ini kotoran hewan Kotoran hewan. Hewan apa? ya kayak kotoran sapi, kalau di kampung mah kotoran kuda Hmm. kan itu teh kotor itu ya. Nah, apakah boleh atau tidak Ustaz? Hmm, hmm, hmm. Nah, itu terkait dengan kotoran hewan ya. Ternyata kalau saya baca di hukum di mazhabul arba'ah ya. Jadi najis itu ternyata berbeda ya. Jadi misalnya dalam pandangan mazhab Hanafi, jadi hewan-hewan seperti tadi tuh kuda ya, kambing gitu. Eh, nah, jadi mereka tidak mengkategorikan itu sebagai najis itu. Makanya memperbolehkan mazhab Hanafi itu menjual barang, menjual tadi itu untuk pupuk, apalagi ada manfaatnya. Nah, kecuali yang tadi itu yang secara tegas langsung disebutkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Minuman keras kan gitu ya, babi, bangkai, kemudian memperbolehkan eh ya tadi yang disebutkan dalam hadis itu. Jadi memang ulama mazhab berbeda pendapat ya. Menurut Imam Syafi'i memang itu termasuk najis ya. Makanya haram dijual belikan kecuali disiasati ya. Disiasati itu apa? Di ijaroh. Jadi ujroh. Jadi kan menjual tenaga lah. Itu boleh. Misalkan gini, kan untuk jadi pupuk itu kan gak serta merta pupuk, ada tenaga yang dikeluarkan. Kemudian belum lagi jadi kompos, itu nggak sembarangan, capek juga. Nah, makanya para ulama berbeda pendapatnya itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi ketika transaksi dia tuh ngejual jual beli ini ujrohnya, ujroh tenaganya, jasanya. Jasa ngangkut, jasa bikin, jasa apa ngarungin. Nah, itu kan, nah itu boleh. Jadi si kotorannya mah nggak dijual belikan, tapi karena di situ ada tenaga yang dikeluarkan, maka bayarlah tenaganya sini gitu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi mah enggak apa-apa, toh itu bukan sesuatu yang najis. Karena ya itulah pendapat ulama ya. Begitu Kang Dedi. Baik, siap saya atur nuhun. Silakan dari yang lain barangkali Bapak Ibu ya supaya ini kita diskusi saja. Silakan, ada pertanyaan? Bu Riana barangkali ada yang mau tanyakan. Pak Hari, silakan Pak Hari, boleh bertanya Pak Hari.
Ustaz nampaknya belum, Ustaz. Boleh mungkin dilanjutkan Hmm? terlebih dahulu. Oke, baik. Pasal ini satu pasal. Riba dalam menjelaskan ar-riba. Nah, riba ini ya. Bi alifin maksuratin dengan alif maksurah. Alif maksurah tuh yang itu tuh, yang alif berdiri ya. Alif itu riba kan, riba itu kan ada alifnya tuh, itu alif maksurah namanya. Riba. Lugatan menurut bahasa, riba itu adalah ziyadatu ya, tambahan. Wasyar'an dan menurut syara adalah muqabalatu iwadin, yaitu tukar menukar iwad. Iwad itu apa ya? Ganti ya. Tukar menukar ganti. Ini suaranya jelas gak? Ini Jelas, Ustaz, jelas. oh bi akharin dengan sesuatu yang lain ya. Jadi ziyadahnya itu muqabalatu iwadin bi akharin. Bi akhara ya, dengan sesuatu yang lain. Majhuli itu semoga begitu jelas ya itu. Apa majhuli tamasulin ya, tamasuli ya. Yang tidak diketahui, majhul yang tidak diketahui, tamasul kesamaannya ya. Bimi'yari syar'i dalam ukuran syara. Halat al-aqdi ketika akad. Au ma'a ta'khirin atau beserta mengakhirkan. Bil iwadhaini dalam dua barang yang ditukar. Au ahadihima atau salah satunya. Yaitu riba ya. Jadi riba itu ya aziyadah, tambahan. Riba dan riba adalah, adapun riba haramun, haram. Wa inama dan hanya ya. Yakunu ada itu riba fil zahab. Fil zahabi emas. Jadi riba itu hanya di emas. Ini kata musonib ya. Wal fiddati dan perak. Wal mat'umati dan makanan. Jadi inama itu ada tuh hasr, yang lain berarti tidak. Itu riba. Contoh minjem beli emas ya 2 gram, dikembaliin 3 gram, nah itu riba yang 1 gramnya itu ya. Kenapa? Karena namanya emas, emas mah sama, kalau minjam 2 gram ya kembaliin lah 2 gram, karena emas tidak terjadi fluktuasi ya. Nah disinilah makanya eh, apa ya, terjadi perdebatan para ulama. Bagaimana dengan uang? Uang kan, coba uang 1 tahun. Mau nggak, Kang Dede? Kang Dede, Siap, halo? siap, Ustaz. Kang Dede misalkan jadi konglomerat. Amin, ya Amin ya. Allah. Eh? Amin, Ustaz. Iya, iya, iya. Saya eh, minjam uang ke Kang Dede 10 miliar. Kang Dede minjam uang ya 10 miliar, boleh. Nah, maklum konglomerat mah gak banyak mikir. Apalagi konglomeratnya soleh. Amin, Boleh amin. ya. Tapi nanti ya 20 tahun kemudian saya kembaliin.
10 miliar. Kira-kira mau nggak? Mau nggak Kang Deddy? Eh, Insya Allah. setelah eh, setelah 20 tahun dikembalikan 10 miliar lagi, mau nggak? Ada yang mau nggak? Saya yakin nggak ada. Karena apa? Karena uang mah 10 miliar sekarang beda dengan 20 tahun kemudian. Benar nggak? Tuh, Ustaz. Coba kalau emas. Emas, ini pinjam emas 1 kilo 20 tahun kemudian sama nggak harganya? Beda, beda. Sama Oh, emasnya. Oh iya. emasnya, iya. Nah, kalau emas itu jadi riba kalau dikembalikan 20 tahun kemudian jadi 2 kilo gitu. Tetapnya 1 kilo. Nah, itu kalau mau dikembalikan 2 kilo, yang 1 kilonya itu riba. Gitu ya. Tapi kalau di uang beda. Dan gak bakalan ada yang mau minjemin. Enak aja. Uang 20 tahun dikembaliin. Ya, udah nulungan, nah, kemudian jadi nyusut. Atau jadi nggak ada harganya. Makanya disitulah ulama beda pendapat. Walfidoh, perak juga sama. Gitu ya. Makanya diikat bahwa riba itu hanya 3 hal saja. Wa innama yakunu bidahab, walfidoh, wafil mat'umat. Nah, itu ya, dalam makanan. Wahia ya itu mat'umat adalah ma perkara yuk yuk oh, yuk sodo, yang dimaksud itu semua goliban menurut galibnya, menurut kebiasaan. Itu mie untuk dimakan. Iktiatan untuk menguatkan ya, makanan pokok atau tapakuhan atau buah-buahan atau tadawian untuk obat-obatan atau obat-obatan. Wala yajri, dan tidak berlaku apa riba-riba fi ghairi dalika di selain itu. Misalkan minjem beras, oh beras pinjam 2 liter, kembaliin 3 liter, nah 1 liternya itu riba, gitu ya. Nah, minjem apa lagi? Eh, tadi itu buah-buahan. Eh, Nah, kemudian dikembalikan tambahannya. Kecuali kalau tidak dijanjikan. Pak, ini saya kembaliin 2 liter ya. Nah, ini yang 1 liter mah hadiah. Nah, nggak ada perjanjian sebelumnya, itu mah boleh gitu ya. Makanya dari sinilah timbul perbedaan pendapat terkait dengan eh, bunga bank. Bang Dede, bunga bank riba henteu? Riba tuh, Ustaz. Hah? Riba, Ustaz, seorang lima. Ya ribanya saur Kang Dede ya teman. Iya. Iya, Suka. Seru-seru sanes mah. iya, iya, iya. Nah, disinilah pendapat para ulama beda-beda ya tentang, semua sepakat riba mah haram. Gitu. Jadi bunga bank tuh nggak selalu identik dengan riba, ya. Itu tuh masalahnya. Gitu ya kan Dede ya. Ini yang tadi di bank mah kan urusannya uang. Apalagi rupiah mah anjlok mulu. Sekarang karena bukan emas, kemudian kalau nyimpen kan kita diberikan ujroh tuh ya, diberikan ujroh. Nah, ujroh itu sebagai apa? Sebagai ganti dari kerugian turunnya mata uang. Nah, gitu tuh. Makanya ulama
Setelah dikaji, oh yang begini mah nggak riba gitu. Itu kalau kita yang nyimpen. Coba bayangin nyimpen 10 miliar lah. Nyimpen 10 miliar selama 10 tahun. Kan kalau 10 tahun kemudian itu kan nilai 10 miliar beda. Coba nilai 10 miliar sekarang setelah 10 tahun, kira-kira kalau dibeliin emas 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang akan datang, jumlah gram emasnya sama apa beda? Jadi, Gram sama apa emasnya beda? Sama atau beda? Hah? gramnya mah sama Ya beda. bedanya. Misalnya nih, saya punya uang 10 miliar, saya beliin emas sekarang. Misalkan dapatlah 1 kilo sekarang, kalau dibeliin sekarang. Iya. Nah, kemudian uang yang sama 10 miliar itu, setelah 10 tahun kemudian saya beliin emas. Kira-kira jumlah gramnya sama nggak? Dapatnya? Sama nggak? Beda. Beda. Boleh jadi kalau dibeliin sekarang mah dapat 1 kilo. Tapi kalau setelah 10 tahun, itu uang yang 10 miliar itu mungkin hanya setengah kilo. Gitu. Nah, makanya sebagai apa penghargaan bagi orang yang deposito supaya tidak rugi dan itu menstimulus menstimulus dia agar nyimpan uangnya di bank. Sebab kalau nggak begitu mah nggak akan ada yang mau nyimpen. Rugi amat Nah gitu ya. Nah itu kalau kita sebagai yang punya uang. Sekarang sebaliknya, sekarang bank yang punya uang dipinjam sama kita. Kurang lebih sama. Emang ada bank yang mau ngasih. Ya udahlah sekarang saya pinjemin lah 10 juta. Kemudian balikin ya 10 tahun kemudian. Apakah jadi 10 juta? Ya gak mungkin, bank rugi. Kan bank harus gaji karyawan. Gitu. Nah di situ letak perbedaan ulama gitu ya. Walaupun kita harus menghargai perbedaan ulama memberikan alasan itu gitu ya. Jadi fatwa ulama tentang perbankan itu dari dulu nggak pernah ada yang sepakat ya, dan kita harus menghargai. Di dalam kitab Sulam At-Taufik, di antara ciri orang ridah ya, ridah keluar dari Islam, rusak keislamannya, kemudian batal keislamannya kalau dia istighfafan, meremehkan fatwa ulama. Coba aja baca itu dalam kitab Sulam At-Taufik. Jadi meremehkan fatwa ulama, menganggap salah, maka dia sudah keluar dari Islam, harus mengucapkan syahadat lagi. Begitu ya. Jadi kalau kita mah mendingan menghargai aja. Jadi ulama Mesir itu dulu mengharamkan, tapi setelah dikaji sekarang menghalalkan. Kenapa diharamkan? Eh, kenapa mengharamkan? Ya karena tadi termasuk riba. Tapi madorotnya itu besar. Kan sampai ada pertemuan ulama sedunia ya. Itu OKI, anggota negara-negara Islam, akhirnya mengadakan ijtima ulama. Ijtima ulama itu
mengkaji. Ini negara-negara Arab nyimpan uang di Amerika, di di itu di Inggris ya. Bukan kayak kita nyimpan 1 juta 2 juta tuh triliunan dan bunganya tidak diambil oleh Amerika, diberikan ke Israel. Oleh Israel dibikin bom pakai ngebunuh rakyat Palestina. Begitu tah. Wah, ini bahaya ini. Ini mereka bikin bom tuh dari uang yang kita simpen ini. Nah, begitu tuh. Makanya dikaji lagi. Akhirnya keluarlah fatwa. Ulama-ulama Mesir mah nggak ini, nggak mengharamkan ya. Tapi ada juga fatwa yang tetap mengharamkan. Contohnya ya, misalkan siapa ya? Ulama yang mengharamkan itu termasuk Yusuf Qaradawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahra, kemudian Muhammad Al-Ghazali. Bunga bank itu haram, termasuk riba. Kemudian Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Majma' Fiqh Rabita Alam Al-Islami. Nah, termasuk ulama MUI, ya MUI mengharamkan. Ya nggak apa-apa, hargai kepada mereka. Nah, karena apa? Karena mereka punya alasan juga. Tapi jangan salah bahwa ada ulama juga yang menghalalkan. Siapa ulama yang menghalalkan? Setelah dikaji mendalam ya. eh Kalau ulama kontemporer misalkan Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Sayyid Tantowi, kemudian Abdul Wahab Khalaf, Syekh Mahmud Syaltut, gitu ya. Mereka menegaskan bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Dan pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Tahun berapa? Tahun 2002. 2002, tanggal 28 November mereka kumpul tuh di bulan Ramadan, tanggal 23 Ramadan ya. Akhirnya tetap ulama mah kebagi dua ya. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, kita sebagai orang awam hargai pendapat itu ya. Nah, kalau kita mencibir ulama yang mengharamkan, kata kitab Sulam At-Taufik, kita harus syahadat lagi. Dan juga sama kalau kita mencibir ulama yang membolehkan, kata kitab Sulam Taufik, kita harus syahadat lagi. Karena menjadi rusak keislaman. Kenapa? Karena kita sudah menganggap remeh atau salah pendapat ulama yang mumpuni ya. Bukan ulama-ulamaan ya, yang mumpuni. Dan mereka adalah ulama yang memang bukan pribadi. Setelah dikaji, ini kan internasional ini sifatnya. Akhirnya walaupun dikaji secara internasional ya tetap aja nggak bisa sepakat. Karena tadi itu ya nilai uang selalu berubah. Begitu, wallahu a'lam. Begitu Kang Dedi. Siap, Ustaz. Turun nuhun pencerahannya. Barangkali dari yang lain ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh, Waalaikumsalam. silakan Pak Dedi. Ya,
Kalau arisan mah sebenarnya letak hukumnya ada di komitmen sebenarnya. Makanya ada ulama yang mengharamkan itu karena kita tidak bisa menjamin komitmen orang, gitu ya. Komitmen orang itu begini, eh ini tuh arisan, yang ditanyain arisannya. Kan arisan itu kan dikocok ya. Ada misalkan bulan ini siapa yang menang, bulan depan siapa yang menang, kan gitu ya, kan gitu ya, bener nggak? Heeh. Nah, apa jaminan bahwa orang yang menang akan tetap bayar? Ada nggak? Nah, haramnya tuh di situnya, bukan dinilai transaksi tadi itu. Kalau itu mah wajar karena kan yang ngurus juga perlu untung lah. Maksudnya apa? Maksudnya kan dia kan udah beli ke sana gitu kan. Kemudian tidak ada ujrohnya, ya nggak mau lah dia juga capek-capek. Selisih itu ya anggap aja itu sebagai sebuah transaksi jual beli gitu kan. Tapi eh, haramnya adalah terletak di jaminan komitmen itu. Kalau orang sudah menang, siapa yang jamin dia akan tetap bayar? Nggak ada. Akhirnya apa? Kalau kabur, udah tuh jadi masalah. Dari situ makanya ya sebaiknya mau nggak usah. Gitu ya. Kecuali kalau memang ada jaminan. Jaminannya apa? Ini panitianya yang jamin. Kalau menang, kalau ada yang kabur, nih ambil barang saya gitu ya, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Walau alam gitu tak. Halo, ini jam berapa Kang Baik, Didi? Pak Ibu, sudah jam 3 Ustaz, menjelang asar. Nampaknya waktunya sudah habis. Oh iya iya. Tadi sampai mana tadi tuh? Yuksadu. Sampai, ya sampai riba. Oh iya, wahia ma yuksadu goliban litokmi. Oh, bigari dari walaya juju ya. Ya. Ya baik itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Yang benar pasti dari Allah, yang salah dari kekeliruan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atur nuhun Ustadz, juga Bapak Ibu yang lainnya. Semoga kita sehat walafiat, juga semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.